Kenapa bisa sampai tercetus pemekaran Kikim area atau awal persiapan itu seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Kikim area ini dikumandangkan atau dideklarasikan adalah dalam rangka kita melihat struktur masyarakat di Kikim saat tahun 2000-an itu sangat atau jauh tertinggal dari 14 kecamatan di Kabupaten Lahat pada saat itu. Kikim area itu adalah kecamatan yang paling terbelakang, sehingga saat itu saya Dr. Haji Ghazali Hanan sebagai camat Kikim Gaya Lama terpanggil untuk bagaimana untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Kikim. Tentu tanpa kita lakukan dengan perubahan yang sangat berarti. Kami pikir tata kehidupan masyarakat Kikim akan begitu saja. Sehingga saat itu saya kumpulkan seluruh lapisan masyarakat, BPD, kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat di Kikim. Saat itu 87 desa. Saya sampaikan hasrat saya untuk kepentingan masyarakat Kikim, sehingga pada umumnya seluruh masyarakat yang saya undang setuju kalau Kikim akan kita tingkatkan menjadi kabupaten. Namun pada saat itu Kikim Gaya Lama masih dalam satu kecamatan, sedangkan sesuai dengan Undang-Undang 2299 untuk menjadi kabupaten itu minimal 4 kecamatan. Sehingga langkah pertama kami bersama-sama dengan BPD, Ketua BPD dan Kepala-kepala desa serta masyarakat untuk memekarkan kecamatan Kikim Gaya Lama dengan maksud kami menjadi minimal 6 kecamatan sesuai dengan marga yang ada di Kikim. Tapi ternyata setelah sampai ke tingkat kabupaten, karena ini masalah politik, kami hanya mampu untuk menjadikan Kikim Gaya Lama menjadi 4 kecamatan. Setelah terjadi 4 kecamatan dan ditambah dengan ex marga Pesiksu, maka tanggal 16 September 2004 kami mendeklarasikan bersama dengan 5.000 masyarakat untuk Kikim dijadikan kabupaten. Bergulir saat itu sampai dengan saat ini senantiasa tanpa pamrih, dibantu oleh semua pihak, oleh masyarakat baik di rantauan Jabodetabek maupun yang di Palembang dan yang di Kikim sendiri, sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kami selalu mengumandangkan untuk Kikim ini menjadi kabupaten Kikim area menjadi kenyataan. Namun kami terkendala pada saat kami deklarasi itu sesuai dengan Undang-Undang 2299 dengan 4 kecamatan, tapi setelah berjalan tahun 2004 keluar Undang-Undang 32 2004 yang mengisyaratkan harus 5 kecamatan, sehingga kami ex marga Pesiksu tadi kami berusaha untuk dijadikan kecamatan baru untuk melengkapi menjadi 5 kecamatan. Setelah menjadi 5 kecamatan dan disesuaikan dengan Undang-Undang 32 2004 dengan PP 78 2007, semua persyaratan telah terselesaikan yang telah kami ajukan kepada Menteri Dalam Negeri dan kepada DPR RI Komisi 2. Pada tahun 2014, alhamdulillah Kikim telah masuk ke prolegnas yang dari 32 CDUB yang akan disahkan pada saat paripurna DPR RI Oktober 2014, termasuk Kikim yang akan disahkan pada saat itu. Tetapi oleh karena pergolakan masalah politik, maka tanggal 20 Oktober 2014 keluar moratorium di mana pemerintah tidak melanjutkan untuk pembentukan daerah otonomi baru sampai dengan sekarang. Untuk itu, walaupun
adanya moratorium, tapi pergerakan untuk menjadikan KIKIM menjadi kabupaten tetap dikumandangkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di rantauan, Jakarta, Bandung, Jogja, maupun Palembang, dan masyarakat yang ada di KIKIM. Pada saat ini atau hari ini, tanggal 16 Oktober 2021, diadakan rapat koordinasi konsultasi bertempat di kantor baru sebagai sumbangsih atau dari salah satu pengurus KIKIM Arya, yaitu saudara Rozimi, yang dapat memfasilitasi kantor atau poskonya untuk pembentukan kelanjutan Kabupaten KIKIM Arya di Jalan Ciater Raya nomor 9A. Mudah-mudahan kantor ini akan bermanfaat untuk tempat berkumpul dan bertemunya, bermusyawarah, mufakat untuk kelanjutan KIKIM Arya di masa yang akan datang. Tentang progres saat ini, KIKIM Arya sesuai dengan undang-undang yang baru, Undang-Undang 23 2014, sesuai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat administrasi, kemudian syarat lain-lain. Tapi pada saat ini yang masih berjalan, masih dalam proses, yaitu kajian akademi, kajian yang telah ada, kajian tahun 2013 sampai dengan saat ini kajian itu telah daluarsa, mau direvisi ulang. Saat ini sedang berproses antara pemerintah Kabupaten Lahat dengan pihak Unsri Palembang. Menurut info yang kami dapat, luas wilayah calon Kabupaten Baru KIKIM ini sekitar 1.500 km dengan kurang lebih 90 desa. Nah, setelah diputuskannya untuk melakukan persiapan Kabupaten Baru, itu kan mau Kabupaten Baru ataupun masih lama, itu tetap ada risiko. Nah, tujuan apa yang ingin dicapai dari pemekaran kabupaten ini? Terima kasih. Indonesia maju, Indonesia tumbuh, Indonesia sejahtera, itu bisa didapat kalau Sumatera Selatan maju. Kondisi sekarang dari 34 provinsi, Sumatera Selatan itu masuk provinsi yang miskin. Dan Sumatera Selatan maju itu ditentukan oleh Kabupaten Lahat, dan Kabupaten Lahat ternyata termasuk kabupaten yang miskin nomor 2 di Sumatera Selatan. KIKIM itu adalah bagian dari Kabupaten Lahat. Tetapi KIKIM itu punya potensi yang besar. Sumber daya alamnya kaya, sumber daya airnya berlimpah, dan sumber daya manusianya pun juga kompetitif dengan daerah-daerah lain, dan bahkan di tingkat internasional. Banyak putra-putra KIKIM sudah berkelana di internasional, bahkan menjadi salah satu rektor di Malaysia itu adalah putra KIKIM, dan juga rektor Universitas Trisakti, Universitas Islam Jogja, itu juga pernah orang KIKIM. Dan ini menunjukkan bahwa sumber daya KIKIM itu unggul. Dan kalau KIKIM ini
menjadi kabupaten dikelola dengan baik, maka akan terjadi percepatan ketinggalan. Nah, komitmen itulah yang selama ini belum dikonsolidasikan secara optimal oleh putra-putra Kikim, maka kita sudah bersatu di dalam forum komunikasi masyarakat Kikim Arya. Nah, forum inilah yang nanti akan bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Lahat, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, DPRD dan DPRD Kabupaten, DPR Provinsi, untuk sama-sama mempersiapkan calon daerah persiapan Kabupaten Kikim Arya. Itu kira-kira tujuan yang kita harapkan, sehingga nanti Kikim itu masyarakatnya mandiri dan sejahtera. Kita percaya dengan sumber daya air yang berlimpah, 7 anak sungai di Kikim, tambang batu bara ada, gas juga ada, dan tambang-tambang yang lain, batu-batuan juga cukup banyak, dan yang pasti itu adalah sumber daya manusianya. Kita yakin percepatan pembangunan di Indonesia melalui terbentuknya Kabupaten Kikim itu bukan impian orang Kikim, tapi adalah tekad orang Kikim untuk membangun Indonesia. Dari sekian banyak potensi apa yang paling memungkinkan, yang paling kuat untuk pertumbuhan ekonomi kelak Kikim Arya menjadi kabupaten baru? Jadi tadi saya sudah katakan sumber daya kita itu adalah sumber daya air. Kalau kita dibandingkan di Lahat, Kabupaten Lahat, itu hanya 1 sungai Lematang. Daerah-daerah lainnya punya sungai kecil. Tapi di Kikim itu ada 7 sungai besar dan bisa dimanfaatkan untuk segala pembangunan, terutama energi, PLTA, dan dengan PLTA ini kita bisa membangun semua industri-industri hilirnya. Jadi ini kita sudah hitung, Profesor Junaidi, pakar kita sudah menghitung, kalau ini dikembangkan bahwa income pendapatan Kikim itu 730 miliar. Dan Kikim adalah kabupaten yang mandiri. Itu baru dari sumber daya air. Belum dari dengan air itu akan berkembanglah pertanian, perikanan, ya kan, persawahan, dan luar biasa akan terjadi peningkatan produksi sawah. Bisa-bisa Kikim itu menjadi lumbung pangan di Kabupaten Lahat dengan perluasan areal persawahan, karena yakin bahwa airnya itu berlimpah sepanjang tahun. Itu dari sumber daya air. Nah, kalau dari tambang, memang kita ada batu bara, ada gas, tapi kita barangkali tidak memprioritaskan untuk mengeksplorasi daripada minyak dan gas itu. Karena prinsip kita adalah untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kita tahu bahwa dampak daripada pembangunan pertambangan itu dalam jangka panjang akan merugikan masyarakat sendiri. Maka kita akan jaga. Nah, itulah kira-kira. Dan tadi kalau manusia SDM-nya udah kita yakin tadi. Ya. Harapan Bapak-Bapak untuk calon
daerah baru Kikim area ke depannya, mungkin pesan ke birokrasi atau harapan ke masyarakatnya bagaimana ketika Kikim area ini jadi kabupaten baru. Harapan kita, Kikim itu memang mayoritasnya adalah suku Kikim. Tapi suku Kikim itu terbuka, sehingga suku-suku lain pun bersatu di Kikim. Jadi kita yakin bahwa persatuan dan kesatuan masyarakat di Kikim itu sudah terbangun sejak lama. Jadi harapan kita itulah kira-kira persatuan kesatuan itu akan terus kita tingkatkan karena contoh sudah sangat baik. Kita sudah punya pengalaman 30 tahun menerima suku Jawa, membangun perkebunan kelapa sawit, membangun transmigrasi, dan ternyata kita bersama bisa. Jadi ke depan persatuan dan kesatuan masyarakat Kikim itu adalah modal utama membangun Kikim.